Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang investigasi fraud oleh auditor internal. Fraud dapat didefinisikan sebagai tindak kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan, ketidakberesan, atau penipuan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pengetahuan dan keahlian mengenai fraud auditing menjadi kebutuhan mendesak bagi auditor internal yang mengharapkan pelaksanaan audit atas fraud dapat berjalan dengan lancar. Auditor internal sendiri memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko terjadinya kecurangan serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh organisasi untuk memitigasi peran audit internal dalam investigasi tidaklah kaku. Audit internal dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab investigasi kecurangan, tetapi hanya bertindak sekedar penyedia sumber daya untuk investigasi, atau juga bisa dilibatkan dalam investigasi tersebut. Pada bulan Desember 2009, IIA tahun 2009 merilis Practice Guide tentang Internal Auditing dan Fraud. Pedoman tersebut membahas tentang kecurangan dan memberikan panduan umum bagi auditor internal dalam bertindak agar sesuai dengan standar profesional. Dalam aktivitas audit internal, diberikan peran utama untuk bertanggung jawab dalam investigasi kecurangan. Maka harus dipastikan bahwa tim yang bertugas untuk itu memiliki keahlian yang cukup mengenai skema-skema kecurangan, teknik investigasi, ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, serta pengetahuan dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam investigasi. Tenaga staf diperlukan dapat diperoleh dari dalam atau in-house, outsourcing, atau kombinasi dari keduanya. Dalam beberapa kasus, audit internal juga dapat menggunakan staf non-audit dari unit lain di dalam organisasi untuk membantu penugasan. Hal ini sering terjadi bila keahlian yang diperlukan beragam, dan tim harus segera dibentuk dengan segera. Dalam hal organisasi membutuhkan ahli eksternal, perlu menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyedia sumber daya eksternal, terutama dalam hal kompetensi dan ketersediaan sumber daya. Tanggung jawab auditor internal berkaitan dengan investigasi fraud atau kecurangan antara lain: yang pertama, menetapkan apakah pengendalian yang ada telah cukup memadai dan efektif untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan. Yang kedua, merancang suatu prosedur audit untuk mengungkap dan mencegah terulangnya kembali terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menginvestigasi kecurangan yang sering terjadi. Penginvestigasian fraud. Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah fraud yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Menurut standar profesi internal audit tahun 2004, dalam melakukan investigasi, auditor internal diwajibkan yang pertama yaitu melakukan assessment atau penelitian yang seksama atas kemungkinan terjadinya fraud. Yang kedua yaitu meyakini bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menangani investigasi ini secara kelompok memang dimiliki oleh auditor internal. Yang ketiga yaitu membuat suatu alur prosedur untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat, sejauh mana luasnya fraud, kapan dan di mana dilakukan, serta bagaimana teknik fraud yang dipakai, dan tentunya juga berpotensi kerugian yang diderita akibat perbuatan fraud tersebut.
Yang keempat yaitu dalam melakukan investigasi diharapkan auditor internal selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya bagian personalia, hukum, security, dan lain-lain. Yang kelima yaitu untuk menjaga perusahaan pelaksanaan investigasi agar menjunjung tinggi harkat dan martabat personil yang diinvestigasi. Yang keenam yaitu dalam proses investigasi, interview adalah bagian yang sangat penting bagi fungsi audit internal. Maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu usahakan untuk menggunakan cara interogasi atau interview yang halus, sopan, hindari kekerasan dan intimidasi. Yang kedua yaitu usahakan untuk menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Yang ketiga yaitu kemukakan fakta, bukan opini. Yang keempat yaitu tugaskan 2 orang interviewers, 1 orang mengajukan pertanyaan dan 1 orang lagi mendengarkan dan memperhatikan atau menyaksikan dan mencatat. Mungkin bisa juga menggunakan alat perekam. Dengarkan jawaban tersangka dengan penuh kesabaran, lakukan interupsi hanya untuk memperjelas jawaban tersangka. Ajukan pertanyaan atau kalimat-kalimat untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian tersangka untuk menceritakan dengan kata-katanya sendiri kejadian yang sebenarnya. Serta amati dengan seksama untuk mengetahui apakah tersangka berbohong atau menjawab dengan jujur. Perhatikan juga body language. Langkah ini bisa dilakukan oleh interviewers yang berpengalaman dan terlatih. Tersangka jangan diperbolehkan untuk kembali ke ruang kerjanya, tujuannya untuk menghindari hilangnya bukti-bukti yang diperlukan. Kurang lebih seperti itu untuk investigasi fraud oleh internal audit. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama buat teman-teman audit. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.